itu paling penting di dalam kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 1 2 bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Kasih yang mana kira-kira Tuhan mau? Kasih yang mana dan kita belajar tadi? Kasih agape, bukan 2-3 kasih yang hari itu. Kasih ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sekarang. Kasih 3 yang lain seperti kita lakukan di keluarga, di lingkungan boleh. Tapi secara umum yang Tuhan mau, kasih agape harus dimiliki oleh semua orang percaya dimanapun kita berada. Karena kasih ini mempunyai nilai yang tinggi. Yang pertama yang bagian ketiga kita lihat nilainya apa dalam tujuan kasih. Yang ketiga tujuan kasih. Tujuan dari kasih Allah kepada umat manusia itu ada 4. Yang pertama Lukas 19 ayat 10, untuk mencari manusia yang terhilang dalam dosa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dalam dosa. Itulah tujuan utama yang pertama kasih Allah dinyatakan. Manusia yang terhilang dalam dosa ditarik kembali. Itu tujuan kasih. Tujuan kasih yang kedua, Efesus 2 ayat 15 dan 16. Efesus 2 ayat 15 dan 16 adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Setelah Tuhan mencari yang hilang di bawah, lalu diperdamaikan. Dan diperdamaikan ini jelas salah satunya lewat jalan salib. Karena harus ada pengorbanan, karena harus ada pertumpahan darah. Maka Yesus menjadi domba Paskah yang darahnya dicurahkan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah atau dengan iblis. Kenapa dengan Allah? Yang bikin manusia dosa siapa? Lalu kenapa damai dengan Allah? Karena ya iblis yang bikin manusia dosa. Kita memperdamaikan diri dengan iblis kah dengan Allah? Karena melanggar perintah Tuhan. Ya, karena manusia melanggar hukum Allah, makanya manusia langsung berdosa kepada Allah. Yang kasih dosa, yang iblis kasih dosa, tapi melanggar hukum Allah. Allah kasih batasan, tapi iblis kan melanggar. Akibat kita langgar, kita hidup dalam kutuk, tapi kita berdosa karena melanggar perintah. Makanya Yesus mati dengan luka darah, kembali memperdamaikan manusia yang tadinya langgar perintah Allah, didamaikan kembali, sehingga manusia itu bersatu kembali dengan Allah. Maka itulah kita lihat waktu Yesus mati di salib, manusia Yesus. Jadi Yesus mati menghubungkan manusia ini datang kepada Allah lewat jalan salib. Yesus menjadi salib supaya manusia bisa menyeberang lewat diri Yesus menuju Allah. Jadi kalau Yesus tidak disalib, maka kita tetap ada dalam jurang pemisah. Maka Yesus menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah lewat diri salib. Itu menghubungkan manusia kembali dengan Allah. Makanya sekarang kita berdamai dengan Allah karena ada jalan yang dikerjakan Yesus lewat pengorbanan Yesus. Yang ketiga, tujuan kasih Allah supaya manusia masuk surga dan tidak binasa dalam neraka. Yohanes 3 ayat 16. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Itu ada di dalam kasih agape yang sudah dinyatakan kepada kita. Sebagai kesimpulan bahwa Tuhan mau kasih ini kita kenakan dalam hidup kita mulai hari ini. Kita nyatakan kasih yang netral, kasih yang tidak memandang bulu, kasih tak siaran. Mau mengasihi seseorang, kasih hati tidak karena itu karena ini walaupun itu tidak dilihat, harus dinyatakan. Nanti kalau mau seperti kasih suami istri atau pilih waktunya masuk dalam kasih dua kali. Kasih itu dapat kita kenakan di dalam kehidupan kita setiap hari, di mana dan kapanpun
dimanapun kita berada, di dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap menggunakan kasih agape itu kepada semua orang, karena dengan kasih agape yang kita lakukan itu, kita akan mengalami dua hal dalam hidup. Coba buka 1 Petrus 4 ayat 8. Dengan pemberian kasih yang sungguh-sungguh, walaupun kita tidak berdoa, tetapi kasih yang kita kerjakan itu mengerjakan dosa-dosa kita diselesaikan oleh Tuhan. Karena Yesus datang menyelesaikan dosa, maka kasih itu diturunkan kepada orang benar. Kalau kita melaksanakan kasih itu sungguh-sungguh, maka Tuhan ikut menyelesaikan dosa-dosa yang kita sedang alami. Tuhan turut bekerja untuk membereskan hidup kita. Dosa-dosa kita yang belum sempat kita sampaikan, Tuhan menyelesaikan lewat pekerjaan kasih kita. Maka mari kita tingkatkan kasih itu. Lalu yang kedua, kalau kasih terus kita tingkatkan, apa yang kita alami? Baca Amsal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memenuhi hutang Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Kalau yang kedua, kasih itu bisa mengampuni dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kasih yang kita lakukan terhadap orang lain, orang lemah, orang susah, kita sedang membuat Tuhan berhutang kepada kita. Selama ini kita yang berhutang sama Tuhan, karena kita tidak berdoa, kita tidak lakukan, tapi ini kita kalau banyak lakukan kasih, Tuhan yang punya hutang sama kita. Kalau Tuhan punya hutang sama kita, Tuhan tuh bayar saya hari ini, saya butuh damai sejahtera, saya butuh hikmat, saya butuh pekerjaan. Tuhan bilang, oke, saya punya hutang, ada jadi apa yang kau mau, saya kasih. Kita sudah membuat Tuhan jadi hutang. Tuhan punya hutang sama kita. Itu kita harus balas. Tapi kalau kita punya hutang sama Tuhan, Tuhan yang memberikan sama kita. Ini luar biasa. Hanya terdapat di dalam perbuatan kasih. Kasih agape yang sungguh-sungguh kita lakukan terhadap siapapun dia. Kita sedang membuat Tuhan berhutang dengan kita. Jadi berbuat berbesar wadah kasih. Wadah kasih kita tingkatkan hidup kita. Maka ingat, dosa-dosa kita akan dibereskan oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang ikut pikirkan karena Tuhan berhutang dengan kita. Apa yang menjadi rencana kita, Tuhan sedang ikut ambil alih, ikut ambil berpikir karena kita berhutang sama Tuhan atau Tuhan berhutang sama kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Kita hidup dalam kasih agape supaya dengan kasih yang sungguh-sungguh membuat dosa kita diampuni. Yang kedua, kita membuat Tuhan berhutang sama kita. Tuhan Yesus memberkati.